Nah, sebelum memulai sesi ini, mungkin saya mau panggilkan pemateri kita pada hari ini, Mas Julius, apakah sudah terhubung? Ya, bisa Kak Pinkan. Oh iya, Mas Julius ngobrol-ngobrol sedikit ya untuk hari ini. Ya, boleh. Iya, sebelum memulai sesinya nih, saya mau tanya, apa pentingnya kita tahu ya cara berkomunikasi yang baik dan benar? Kan topik hari ini tentang komunikasi ya, Mas Julius ya. Ya, ya kita tahu bahwa komunikasi yang baik dan benar itu sangat dibutuhkan ketika kita berelasi dengan orang lain ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita dapat menyampaikan informasi itu kepada orang lain dengan baik pula, sehingga Iya. menghindari terjadinya miskomunikasi. Kurang lebih seperti itu, Kak Pinkan. Oke. Boleh tanya lebih lanjut, Mas Julius? Ya, boleh. Jadi ada alasan pribadi apakah kira-kira kenapa Mas Julius pilih topik ini untuk di-sharingkan? Ya, kalau alasan pribadi lebih ke apa ya? Kalau di Sabda sendiri kan untuk beberapa bulan yang lalu kita sama-sama ya menghadapi COVID-19 seperti ini dan kita Ya. dipaksa untuk bekerja di rumah. Jadi nah hal inilah yang bisa menyebabkan komunikasi dengan antar staf itu merenggang seperti itu. Benar. Dan berpotensi juga untuk menimbulkan miskomunikasi seperti itu karena tidak bisa berhadapan secara langsung seperti itulah. Iya. Oke, iya, makasih Mas Julius. Oh iya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, karena materi presentasi pada hari ini berupa video, nanti mungkin apabila Bapak Ibu Saudara sekalian kesulitan mengikutinya melalui Zoom, sudah ada link yang dibagikan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dapat mengikutinya di YouTube. Misalnya di Zoom patah-patah atau kurang jelas atau terlalu tidak terlalu cepat, itu silahkan Anda mengikutinya di YouTube. Namun kemudian Anda bisa kembali lagi melanjutkan di Zoom untuk kita berdiskusi secara langsung. Tapi kami juga menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang juga mungkin bergabung di YouTube. Silahkan menuliskan komentar di live chat. Nanti admin kami yang akan menyampaikannya kepada saya supaya nanti bisa saya bacakan. Oke. Oh, maaf, untuk yang YouTube hari ini belum bisa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin nanti menonton videonya di YouTube saja, tapi bisa masuk ke Zoom meeting ya untuk berdiskusi. Begitu. Oke, tidak berlama-lama lagi, mungkin kita langsung saja mendengarkan pemaparan dari Saudara Julius. Mohon agar Bapak Ibu Saudara-saudari memastikan sekali lagi bahwa audio Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan mute, agar tidak mengganggu jalannya presentasi kita pada hari ini. Oke, apakah Saudara Julius sudah siap? Ya, siap Kak Pinkan. Oke, waktu pemaparannya maksimal 20 menit ya. Bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kembali lagi di acara Cross ID dan sekarang ini saya akan menyampaikan materi tentang video yang berjudul bagaimana kesalahan pahaman itu terjadi dan bagaimana cara kita untuk mengatasinya. Ya, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk menyampaikan pengantarnya terlebih dahulu. Ya. Untuk pengantar, kita mulai dari pengertian dari komunikasi itu sendiri. Ya, komunikasi itu adalah merupakan cara untuk menyampaikan pesan, ide maupun gagasan kepada orang lain ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyampaikan informasi tersebut kepada orang tersebut seperti itu. Dan apa itu pengertian miskomunikasi ya? Miskomunikasi itu terjadi ketika ide tidak tersampaikan dengan baik dan ada halangan terhadap cara penyampaiannya. Jadi di sini kita bisa mengambil benang merahnya bahwa miskomunikasi itu adalah halangan ya. Jadi hal yang menghalangi kita untuk berkomunikasi dengan lawan bicara kita. Nah, dan apa sih halangan yang mungkin saja kita alami saat ini? Itu saya akan lanjut ke latar belakang ya.
Yang pertama, komunikasi sangat penting untuk menyampaikan pesan, ide, maupun gagasan kepada lawan bicara. Namun ada kalanya pesan yang disampaikan tidak bisa diterima dengan baik karena kemampuan berkomunikasi dari setiap orang berbeda-beda. Dan ini menyebabkan kesalahpahaman. Nah, untuk halangan yang pertama ini adalah karena cara kemampuan kita berkomunikasi berbeda-beda, dan hal itu bisa berpotensi mengakibatkan salah paham ketika kita berkomunikasi. Namun masih banyak juga contoh-contoh yang lainnya, tetapi di sini saya hanya akan men-sharekan satu. Untuk setelah diskusi nanti kita bisa memperdalam lagi materi ini ya. Dan yang kedua adalah penting untuk mengetahui bahwa kita bisa mengatasi kesalahpahaman dalam berkomunikasi supaya pelayanan kita pun dapat berjalan dengan lancar. Nah, di sini kita berbicara mengenai konteks pelayanan ya. Di masa COVID-19 ini pastinya saudara-saudari sekalian mengalami hal yang sama seperti yang saya alami, yaitu pembatasan sosial ya, seperti itu. Yang hal itu menyebabkan kita tidak bisa bertemu secara langsung dengan teman sepelayanan kita ataupun teman sekerja kita ya, dan untuk berkoordinasi tentang tugas-tugas seperti itu perlu sekali komunikasi yang jelas, komunikasi yang baik, supaya menghindari kita dari kesalahpahaman dalam kita melayani. Dan yang terpenting adalah pelayanan kita tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Kalau terjadi miskomunikasi terhadap kita, maka otomatis akan menghambat kita juga untuk memuliakan Tuhan, karena pelayanan kita juga akan terhambat karena masalah komunikasi yang kurang lancar seperti itu. Nah, untuk berikutnya kita akan simak bersama-sama video yang telah saya sharekan ya. Minta tolong admin untuk diputarkan videonya. Have you ever talked with a friend about a problem, only to realize that he just doesn't seem to grasp why the issue is so important to you? Have you ever presented an idea to a group, and it's met with utter confusion? Or maybe you've been in an argument when the other person suddenly accuses you of not listening to what they're saying at all. What's going on here? The answer is miscommunication, and in some form or another, we've all experienced it. It can lead to confusion, animosity, misunderstanding, or even crashing a multi-million-dollar probe into the surface of Mars. The fact is, even when face-to-face with another person, in the very same room, and speaking the same language, human communication is incredibly complex. But the good news is that a basic understanding of what happens when we communicate can help us prevent miscommunication. For decades, researchers have asked what happens when we communicate. One interpretation, called the transmission model, views communication as a message that moves directly from one person to another, similar to someone tossing a ball and walking away. But in reality, this simplistic model doesn't account for communication's complexity. Enter the transactional model, which acknowledges the many added challenges of communicating. With this model, it's more accurate to think of communication between people as a game of catch. As we communicate our message, we receive feedback from the other party. Through the transaction, we create meaning together. But from this exchange, further complications arise. It's not like the Star Trek universe, where some characters can Vulcan mind meld, fully sharing thoughts and feelings. As humans, we can't help but send and receive messages through our own subjective lenses. When communicating, one person expresses her interpretation of a message, and the person she's communicating with hears his own interpretation of that message. Our perceptual filters continually shift meanings and interpretations. Remember that game of catch? Imagine it with a lump of clay. As each person touches it, they shape it to fit their own unique perceptions based on any number of variables, like knowledge or past experience, age, race, gender, ethnicity, religion, or family background.
Simultaneously, every person interprets the message they receive based on their relationship with the other person and their unique understanding of the semantics and connotations of the exact words being used. They could also be distracted by other stimuli, such as traffic or a growling stomach. Even emotion might cloud their understanding. And by adding more people into a conversation, each with their own subjectivities, the complexity of communication grows exponentially. So as the lump of clay goes back and forth from one person to another, reworked, reshaped, and always changing, it's no wonder our messages sometimes turn into a mush of miscommunication. But luckily, there are some simple practices that can help us all navigate our daily interactions for better communication. 1. Recognize that passive hearing and active listening are not the same. Engage actively with the verbal and nonverbal feedback of others and adjust your message to facilitate greater understanding. 2. Listen with your eyes and ears, as well as with your gut. Remember that communication is more than just words. 3. Take time to understand as you try to be understood. In the rush to express ourselves, it's easy to forget that communication is a two-way street. Be open to what the other person might say. And finally, 4. Be aware of your personal perceptual filters. Elements of your experience, including your culture, community, and family, influence how you see the world. Say, "This is how I see the problem, but how do you see it?" Don't assume that your perception is the objective truth. That'll help you work towards sharing a dialogue with others to reach a common understanding together. Ya, kita sudah menyaksikan bersama video tadi mengenai ilustrasi, mengenai bagaimana miskomunikasi itu terjadi dan apa saja solusi yang bisa kita ambil dari permasalahan yang mungkin kita hadapi sekarang ini ya. Nah, selanjutnya saya akan meng-sharekan satu pertanyaan untuk kita diskusikan bersama-sama. Bentar ya. Ya, berikut ini pertanyaannya. Menurut pengalaman Anda, apa yang seringkali mengakibatkan terjadinya miskomunikasi dalam pelayanan dan bagaimana mengatasinya? Ya,